Hai Angel, senang sekali kita bertemu lagi di sini di podcast No Limit. Halo Evelyn, saya juga Hai. merasa senang sih karena sudah sekian lama kita tidak bertemu, akhirnya di podcast kali ini kita bersemi kembali. Iya, selama kurang lebih 6 bulan ya. Iya betul. Selama PKL, selama PKL kira-kira, di kesempatan ini kita sering ngobrol gitu. Iya, Kita sharing kira-kira bagaimana, Angel selama PKL di mana kemarin Angel di PKL-nya? rumah BUMN Labuan Wow, Bajo. rumah BUMN. Iya, Coba, cerita kira-kira, apa sih, awal masuk magang itu seperti apa? pengalaman pertama masuk magang rasanya campur aduk sih, Pin. Iya, Ada rasa senangnya, mhm, senangnya itu karena kita sudah tahu kita PKL-nya di mana, kayak gitu. Dan ada juga rasa takut, mhm, takut terutama takut salah, takut bagaimana menghadapi situasi kerja yang baru. Dan juga ada bingungnya, bingung, "Aduh kita mau kerja apa ya?" Kayak gitu. Jadi lebih ke sana sih, Vin. Ya. sebenarnya wajar sih, Jel, karena, kita awal masuk PKL itu rasa takut itu wajar sekali, Iya. bingung bagaimana kita harus adaptasi dengan orang, rasa takut yang sering saya alami waktu awal magang itu, saya pikir begini, "Aduh, nanti kalau misalkan sampai di ruangan, sampai di departemen itu Mmm, saya harus ngapain ya?" Bingung mau ngapain. Terus, pas lihat orang-orang pada sibuk juga kan gitu. Jadi ada rasa takut, rasa bingung kayak harus ngerjain apa. Tapi, pada saat awal magang itu, lucunya Jel, waktu pertama kali masuk di ruangan itu mhm. saya langsung dikasih tugas gitu, langsung disuruh, "Evelyn kamu buat desain ini ya." Itu, di Oke. situ mulai rasa takut. Aduh nanti kalau misalkan saya tidak bisa mengerjakan ini tuh, bagaimana? Terus kalau saya selesai ini, bagaimana saya harus komunikasikannya gitu. Tapi karena, saya berpikir bahwa saya datang di tempat ini tuh untuk belajar dan saya harus berani berbicara gitu. Jadi mulai dari situ, saya, berani gitu setelah saya kerjakan desainnya, saya kasih tahu ke atasan saya bilang, "Pak, ini, mungkin direvisi dulu," gitu. Mmm, Nah, saya baru paham ternyata kalau di tempat kerja itu Jel, banyak banget yang harus teliti, nggak semuanya langsung di-ACC gitu. iya Mulai betul sih. dari font, nama, pokoknya semua itu benar-benar diteliti gitu. Oke. Memang, ceritanya sangat menarik ya. Memang juga Iya, saya juga merasa hal yang sama seperti yang kamu mhm. rasakan. Mmm, berikut Vin, apa sih apa ya, kayak tantangan kamu saat masuk magang gitu? Awal-awal masuk magang apa sih tantangan terbesarnya kamu sih? Sebenarnya itu tadi tantangannya. Mmm, Tantangannya itu, apa ya, kita sulit gitu, mhm, memahami karakter orang, butuh beberapa minggu baru kita benar-benar paham karakter orang. Itu mhm. sih tantangannya, tantangan paling besar. Nah, tapi, berjalannya waktu ketika kita diberi kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu, itu apa ya, rasa percaya diri kita itu meningkat gitu. Kira-kira Angel selama di rumah BUMN itu, kira-kira apa pengalaman yang menurut Angel itu sangat berharga? Atau mungkin ada pengalaman bahwa, "Oh ternyata bedanya di kampus sama di PKL itu ini," gitu. Mhm. Apa kira-kira? Kalau menurut saya, selama saya magang di rumah BUMN Labuan Bajo itu, ada begitu banyak pengalaman yang sangat berharga buat saya sih, Mhm. kayak gitu. Dan salah satu pengalaman tersebut adalah ketika saya dipercayakan menjadi, duty manager yang Wow. mengurus inkubasi dan juga demo space. Mhm. Dan menurut saya itulah paling besar projeknya saya karena di situ saya meng-handle berbagai kegiatan kayak Mhm. seperti, menghubungkan teman-teman di Politeknik Labuan Komodus gitu, terus mengatur jadwal dari CEO-nya saya untuk, berkomunikasi dengan dosen politeknik kayak gitu. Dan juga di demo space-nya itu mengatur jadwalnya mereka, kapan nih mereka harus turun lapangan untuk menjual kayak gitu. Dan yang kedua itu, mmm, menjadi pemateri di bawah. Wow. Itu sih suatu kebanggaan saya ya, praktek di rumah Beno Labuan Bajo,
dipercayakan untuk menjadi pemateri gitu, langsung di depan UMKM, kayak gitu. Dan terutama untuk digitalisasi, terutama untuk ini sih, editing video gitu. Dan tentunya kalau kita mau posting sesuatu, yang pertama yang kita tahu itu adalah visualnya gitu kan, kayak gitu, cara editing-nya bagaimana, dan itu yang saya, share ke mereka, bagaimana cara penggunaan CapCut kayak gitu-gitu. Mhm. Iya, terutama ya di bagian media sosial lah, karena, sejauh ini UMKM di Labuan Bajo memang sangat minim sekali tentang pengetahuan terkait, aplikasi-aplikasi editing gitu. Jadi Jadi kehadiran sangat saya membantu ya? iya, membantu Iya. sekali sih mereka. Apalagi selama kuliah kan kita belajar juga kan tentang aplikasi CapCut, editing Betul Canva, segala sekali. macam. Nah, kalau saya tuh pengalaman yang sangat berharganya itu sebenarnya banyak banget ya, Angel, gitu. Dari, yang pertama saya mention itu adalah, Mhm, saya sadar bahwa ternyata, pelajaran yang kita pelajar di politeknik, tentang marketing itu tidak jauh berbeda. Nah, di situ saya sadar, eee dan bersyukur juga karena saya memiliki kesempatan mhm, untuk belajar langsung bagaimana marketing itu, apalagi di hospitality. Nah, pelajaran yang sangat berharga di bagian marketing itu adalah, di mana, ketika saya itu dikasih tugas atau mhm, kepercayaan yang kayak, "Evelyn, kamu, buat ya ide konten selama, bulan Juni untuk tahun 2026." mhm, Itu tuh, kita buat. Nah, menurut saya untuk track record-nya apakah pekerjaan kita itu bagus atau kita merasa, diterima pekerjaan kita itu ketika yang kita kerjakan itu dipakai oleh perusahaan. Itu sih yang menurut saya itu, iya sih. pengalaman yang sangat berharga. Terus, karena, di marketing communication juga saya belajar, eee, di 3 bulan terakhir saya belajar tentang bagaimana sih kita, cara menghandle tamu itu maksudnya cara kita menjawab, ketika, tamu itu memberikan pertanyaan melalui, sosial media. Mhm, Saya sadar bahwa ternyata tidak kayak kita balas seenaknya kita saja tidak, tapi semua itu ada aturannya, Jel. Kayak kata-katanya harus seperti apa, itu benar-benar diatur gitu. Nah, pengalaman yang sangat berharga lagi ketika, saya menyadari bahwa pelajaran yang di kampus seperti desain komunikasi visual, public relation, presentasi yang sering kita praktekkan di kampus, itu sangat berharga sih. Jadi ketika kita turun di lapangan, itu bukan hal yang baru buat kita. Jadi iya, pada dasarnya kita sudah tahu gitu, itu sih. mhm, iya sih, Mhm. dan juga kalau berbicara tentang pengalaman di tempat praktek juga, kalau dari saya itu lebih ke, apa ya, salah satunya juga tadi adalah relasi dengan UMKM, Mmm, kayak gitu. membangun Dan relasi iya, ya. kalau di teman di sekolah kan kita relasinya dengan teman-teman Mhm, kampus, dengan dosen-dosen. mhm. Tapi kalau di masuk PKL ini adalah ada orang baru yang kita ini, ketemui, kayak salah satunya adalah UMKM, kayak gitu. Jadi pendekatan ke UMKM itu lebih menurut saya lebih menarik sih, Bro. Asik, Bro, ya. Oke. Berarti, Angel, sangat pede ya sekarang? Kayak bertemu banyak orang di Mhm. luar, melakukan negosiasi juga? Iya, betul. Kalau dibilang pede ya pasti pede lah, apalagi Heeh. orang-orang itu sangat baik ya. UMKM-UMKM Labuan Bajo itu sangat welcome sekali dengan anak-anak magang gitu. Jadi menurut saya sudah pede banget sih ketika menghadapi dengan mereka, Oke, berhadapan dengan mereka. saya penasaran nih, Angel. Mhm. Kira-kira ada nggak tantangan Angel waktu turun ke lapangan pada saat negosiasi, dengan UMKM? Mmm, banyak sekali, Bro. Jujur kalau tantangan untuk, turun lapangan Mhm, itu banyak sekali. Salah satu ini saya cerita ya. mhm, Eee, Memang di awal-awal saya dikasih kepercayaan untuk ya setelah 1 bulan,
belum 1 sampai bulan, kayak 2 minggu begitulah. Kemudian saya dikasih kepercayaan untuk mencari UMKM baru, Mmm, kayak gitu. Dan ini adalah diberi tanggung jawab ini sendiri gitu, tanpa ada teman yang harus mendampingi saya, real sendiri untuk mencari UMKM baru. Dan ketika saya tanya, "Ibu, saya tidak tahu apa yang saya harus komunikasikan ke mereka. Tolong ajarkan saya bagaimana harus mengkomunikasikan dengan UMKM dan apa mhm, yang harus saya infokan kepada mereka." mhm, Nah, akhirnya, "Oke, Angel, saya hanya kasih ini saja karena saya percaya bahwa kamu adalah jurusan manajemen pemasaran internasional. Artinya kamu punya pengalaman lebih juga di kampus dan pembelajaran tentang komunikasi, apalagi di bagian marketing," gitu kan. Nah, akhirnya, "Oke, Ibu." Ketika Ibu sudah kasih kepercayaan ke saya, oke, saya akan jalankan. Oke. Nah, besoknya saya tidak langsung ke kantor, tapi saya ke tempat, di kampung ujung yang di depan oh ya yang kuliner kuliner kuliner-kuliner itu kan? iya, itu. Dan memang di saat itu masih ada anak ini, ada yang magang D1 itu, dan yang saya minta dengan dia, "Tolong temani saya," gitu kan, "temani saya dulu untuk mencari UMKM," gitu. Nah, Mmm, sampai di situ kayak aduh nervous, takut ditolak, kayak gitu. Apalagi mereka saat ini sedang berjualan kan, banyak yang sekali yang beli-beli mereka punya makanan. Dan akhirnya, "Oke Angel, kamu bisa." Sampai ke situ, sampai di hadapan mereka, tiba-tiba, saya kayak greeting gitu kan, mhm, "Halo Ibu, selamat pagi. Itu, mohon maaf ya Ibu saya mengganggu waktunya." Sabar sabar dulu ya, sabar dulu," gitu. Dan bahkan ada beberapa yang bilang, "Mbak Ibu beli apa?" Gitu. Ketika ditanya gitu, dan itu jawabnya, "Saya tidak tujuan untuk beli sih Bu, tapi ada sesuatu yang saya mau bicara dengan Ibu." "Oh iya nanti aja ya," kayak gitu kan. mhm, Akhirnya kita menunggu dia setelah dia, melayani yang lain gitu kan. Nah, ketika kita menjelaskan, "Ibu, saya adalah mahasiswa magang dari apa ya, dan mahasiswa magang di Rumah Bimbingan Labuan Bajo. Kali ini diberikan kesempatan untuk mencari UMKM baru," gitu. mhm, Dan saya pengen menjelaskan semua Rumah Bimbingan Labuan Bajo dan apa kontribusinya mereka terhadap UMKM, mhm. gitu. Dan, "Udah maaf ya," jawabannya apa mereka, Vin? "Maaf ya, kami tidak ada waktu." Ditolak nih, Ditolak, Bro, dan itu adalah pertama kali kayak, "Aduh Tuhan, saya teruskan nggak ya?" Gitu. ditolak. Iya, diteruskan tidak ya saya cari UMKM-nya, kayak gitu. Nah, teman saya yang satu ini memang dia temani saya, tapi saya berikan kepercayaan dulu, "Tolong saya dulu, tolong mungkin kamu bisa komunikasikan dulu dengan dia karena kamu ada punya pengalaman banyak," gitu kan. Mmm, Tapi dia tidak mau, dia juga takut. Akhirnya saya pedekan diri masuk aja deh," kayak gitu. oke, Nah, ketika di UMKM yang satu tolak, saya akhirnya belajar penolakannya dari UMKM yang satu, kayak gitu. Akhirnya saya masuk lagi ke UMKM yang satu, minta datanya, dan akhirnya awalnya dia kira kayak, "Ngapain?" gitu kan, buang-buang waktu. Tapi ketika saya menjelaskan dengan secara detail terkait apa program BUMN, Rumah BUMN Labuan Bajo kepada mereka, dan akhirnya mereka keuntungannya. trust gitu. Dan Mhm, kemudian mereka memberikan datanya. Itu sih, dan akhirnya di hari itu juga saya, mungkin mahasiswa magang yang berhasil mencari 3 UMKM, karena saya rasa wow. mencari UMKM itu sangat sulit sih bagi mereka Mhm, gitu. Dan akhirnya terbiasa dari hal itu, saya akhirnya tahu caranya, oh bagaimana menarik mereka ya untuk bergabung di Rumah BUMN, kayak iya, gitu. jadi lebih menghargai proses ya. Iya, betul Oke. sekali sih. Kalau Kalau dirimu? oh ya, kalau saya sih selama PKL itu, ternyata banyak banget sih Jel yang kayak benar kamu bilang kalau kita itu rasa takut sama rasa cemas itu harus dilawan gitu. Iya. Iya, selama menjalani PKL ketika kita mengerjakan data-data administrasi, dokumen marketing, itu tuh enggak sekali dibuat aja, Jel. Itu Mhm. tuh sampai berapa kali kita dimintain revisi gitu. Direvisi terus revisi terus. Belum tentu yang kita pikir itu kayaknya ini sudah benar deh, sudah pas deh. Mhm. Pasti masih ada kayak, "Oh yang ini kurang ini ya, Evelyn."
ditambahin lagi. Oh, Mmm, jadi saya mikir, ternyata kalau misalkan di dunia hospitality atau dunia kerja itu memang harus harus perfeksionis. Jadi saya lebih paham lagi ternyata yang pemikirannya tadi hanya di A, ternyata sampai di B gitu. iya. Jadi ada level up-nya. Yang tadinya kita hanya mikir harusnya begini saja kan sudah pas gitu kan. Tapi oh ternyata oh ada yang perlu dirubah lagi. Oh ternyata pada saat kita lihat perubahannya ternyata lebih bagus kan gitu. Iya, iya. Jadi kita mikirnya oh semuanya itu butuh apa ya? Butuh dilihat lagi, dicek lagi benar-benar dokumen itu bisa dipakai gitu Oke. sih. Karena memang dirubah terus gitu. Iya sih, tetapi itu kan pembelajaran bagi kita kan. Mhm. Kalau misalnya sesuatu hal yang kita kerjakan itu adalah menurut kita salah, menurut kita benar, tetapi bagi mereka masih salah. Tapi itu Iya. adalah opportunity kita untuk merubahnya Iya, kembali tapi kan. jadinya kita Iya, nambah ilmu yang tadinya kita belum tahu, oh ternyata oh ini yang perlu tambahkan. Jadinya kita iya. tambah ilmu juga gitu. Menurut kamu ya, Vin ya, kira-kira dari tempat PKN kamu atau Mhm. tempat magangnya kamu, apa sih pekerjaan yang betul-betul relate sekali dengan mata kuliah yang dipelajari di kampus Oh ya, Politeknik seru kamu, nih, terutama seru-seru. di prodinya manajemen pemasaran internasional? Iya, seru banget sih ini kalau kita bahas ini. Eh, Pertama, background kita secara kuliah itu International Marketing Management ya. Wow. Jadi sesuai gitu, yang di PKL kita masuk ke marketing, marketing Mhm. communication saya kemarin. Nah, selama kita belajar di kampus itu, saya ingat dari semester 2 kita belajar sosial media marketing. Iya, ingat. Kita belajar tentang bagaimana, memilih customer persona gitu kan. Nah, terus di semester 2 juga 3 kita dapat mata kuliah desain komunikasi visual. Di mana di situ kita juga belajar tentang aplikasi CapCut, Mhm. Canva, dan bagaimana cara kita, komunikasi visual. Iya, Kita mengkomunikasikan sesuatu itu melalui visual. kayak flyer gitu Iya. ya? Terus di semester 4 kalau tidak salah kita belajar mata kuliah public relation. Public relation di mana, ternyata, di hotel apa, di mana di public relation itu kita belajar bagaimana buat press release, Mhm. bagaimana kita relasi dengan media, Iya. terus kita juga kemarin belajar tentang, bagaimana, menyelesaikan studi kasus kayak, kira-kira ada masalah ini di perusahaan bagaimana cara kita menanganinya gitu. Oke. Terus di kuliah juga, selama dari semester 1 sampai semester sekarang kita kan selalu presentasi kan, selalu presentasi. Nah di hotel, menurut saya apa yang kita belajar di kampus itu 90% sangat relevan apa yang saya belajar apa yang saya praktekkan di Oke. hospitality atau di perhotelan. Nah, saya sadar bahwa ternyata, itu gunanya kita kuliah gitu, itu gunanya kita kuliah. Kita belajar hal-hal yang itu, tapi di hotel kita, lebih, spesifik lagi, Mhm. kita masuk lebih spesifik lagi, kita belajar, mempraktekkan dan bagaimana yang kita kerjakan itu dipakai gitu. Salah satu contohnya Angel, itu tadi yang saya bilang itu desain, itu saya desain di sana dan itu berhasil di-update di media Mhm. sosialnya, hotel gitu. Terus, public relation-nya kemarin saya diberikan kepercayaan untuk membuat press release. Nah, dalam membuat press release ini Jel, tidak, kayak satu kali kita buat langsung di-ACC, tidak Iya. Jel. Pasti ada revisi-revisi. Nah, berapa kali direvisi itu, habis itu ternyata, manajer saya bilang, "Evelyn, press release yang sudah kamu buat kemarin sudah dipublikasi." Nah, Mmm. itu salah satu hal yang kayak, aduh, ternyata,
press release yang saya buat itu dipakai gitu Iya, dan berhasil dipublikasi. Itu hal yang menurut saya itu hal yang paling membanggakan gitu. mhm, Nah, terus, selama praktek di hotel, saya diberikan kesempatan untuk, "Evelyn," manajer saya bilang, "Evelyn, eee kamu ini ya, buat report," gitu, mhm, "buat report sosial media." Jadi awal bulan pertama itu Angel saya langsung buat report iya, sosial media marketing. oke, Nah, untungnya untungnya saya bilang ya, kita tuh pernah belajar itu di kampus, di mata kuliah sosial media marketing tentang bagaimana kita cara membaca insight. Nah, menurut saya itu sangat membantu gitu. Ya walaupun ya direvisi ya, iya, tapi iya, berhasil gitu kan dipakai gitu. Nah habis itu saya disuruh buat, eee "Evelyn kamu buat, kira-kira, selama 3 bulan ini kamu sudah dapat apa aja gitu selama kamu praktek di sini." Jadi dia suruh buat PPT-nya dan suruh untuk presentasi. Menurut saya itu adalah hal yang paling sangat-sangat berharga ya. Jadi saya bisa, menjelaskan apa yang sudah saya dapatkan selama 3 bulan itu dan pelajaran tentang bagaimana kita mempresentasikan secara profesional itu iya, jadi terpakai gitu, Jel. PPT-nya kita juga direvisi loh, Jel. Kayak, oh ternyata buat PPT itu tidak harus kayak kita tidak langsung ambil dari template gitu aja, kita harus iya, punya iya, inisiatif bagaimana caranya PPT ini tuh biar terlihat lebih menarik gitu. Jadi saya punya kesempatan untuk, presentasi di depan manajer saya mhm, selama 3 bulan itu menurut saya hal yang sangat berharga sih gitu, oke, sangat berguna gitu. Jadi selama yang kita belajar di kampus kurang lebih 5 semester kita belajar di kampus karena semester ke-6-nya kita turun ke lapangan, itu sangat-sangat membantu sih bagi saya, oke. gitu. Kalau Angel? Kalau saya memang ada beberapa mata kuliah yang sangat relate sekali di Mhm, tempat magangnya saya. Ya sama juga seperti Evelyn tadi, salah satunya adalah, eee, marketing, heeh, digital heeh, marketing, ya. Di mana di tempat PKL juga saya, dipercayakan untuk menjadi editing, kayak gitu, mhm, mulai dari video, bahkan, ketika mereka, apa ya, ketika mereka memberikan kepercayaan, "Oke, kamu harus buat video." Ya sudah, karena kita sudah punya ini kan, iya, knowledge di awal di pembelajaran kita, akhirnya tidak disuruh lagi, "Ini begini loh caranya, begini." Tapi ketika mereka kasih kepercayaan dan kita akhirnya tahu gitu kan, kayak gitu. Itu yang pertama, yang kedua itu adalah etika profesi, mhm, ya. Baru saya sadar sih ternyata etika profesi itu adalah hal garda terdepan kita iya, untuk memasuki dunia pekerjaan, apalagi di bagian instansi, kayak gitu. Jadi, kita di sana belajar komunikasi dengan atasannya kita seperti apa, dan juga bagaimana nih harus komunikasi dengan pelanggan-pelanggannya kita, mhm, kayak gitu. Dan saya rasa hal yang sekecil itu sangat dampak besarnya itu, apa ya, habit kita gitu. mmm, Dan juga, ada mata kuliah apalagi ya, public database, speaking, oh, iya, public speaking itu adalah, apa ya, sangat sama juga sih, semuanya harus di depan, apa ya, menjadi garda terdepan semua yang itunya. mmm, Karena di sana kita bukan hanya berbicara dengan teman saja, bukan berbicara yang kayak ambruk-ambrukan saja, kayak gitu. Nah, salah satunya yang saya rasakan di bawah adalah ketika saya dipercayakan menjadi MC, kayak gitu. Ketika dipercayakan menjadi MC, artinya bahwa pelajaran yang saya kepakai di Politeknik Lewajo Komodus, apalagi di public speaking, sangat relate sekali dengan dunia kerja, kayak gitu. iya, Dan yang terbesar itu adalah di bagian ini sih, desain komunikasi visual, mmm, gitu, yang kalau tidak salah yang menganut mata kuliah itu adalah heeh, Ibu Fitri Ciptosari, Ibu iya, kita tercinta ya kayaknya. sumpah sumpah Jel, Iya, saya bisa bilang bahwa
semua mata kuliah yang diajar sama kaprodi kita itu mulai dari, sosial media marketing, Iya, public relation, database, sama apa satu kemarin? 3 itu. iya, 3 itu benar-benar sangat membantu sih di iya. PKL. Karena sebelum saya, penarikan kemarin pernah diberikan kesempatan untuk membuat report. Oh, Report-nya iya. itu pakai data. Jadi kayak, kita buat grafik gitu, Jel. Iya, jadi sangat membantu sekali. Jadi menurut saya, semua, mata kuliah yang itu, mata kuliah 3 mata kuliah itu adalah mata kuliah yang mungkin ya, untuk adik-adik nanti, di ini, lebih didalami belajarnya. Karena Iya, betul sih. ketiga itu menurut saya sangat-sangat Relevan sekali ya. dibutuhkan gitu. Maksudnya untuk basic basic dan belajar tentang itu sangat-sangat dibutuhkan karena itu sangat relevan dengan industri perhotelan khususnya di bagian marketing gitu. Mmm. Itu sih. Ini kan ya, mungkin ini adalah segmen terakhirnya kita ya. Heeh, Apa sih yang membedakan kamu belajar di Politeknik Elbajo Komodo mmm, di Politeknik mhm, ya, dengan apa yang kau pikirkan dulu? iya. Mmm, Dulu saya jujur waktu masuk kuliah itu pikirnya yang penting saya belajar aja gitu kan, mhm, belum tahu ini nanti arahnya ke mana gitu. Tapi setelah, berjalannya waktu selama 6 semester ini, mhm, banyak pengalaman yang saya dapatkan gitu, banyak. Dan setiap tahunnya itu ada hal-hal baru yang kita dapatkan iya, dan ternyata sangat penting gitu kita pelajari gitu, kalau kita nanti berada di dunia kerja, iya. itu sih. Kalau Kalau saya, itu ketika saya menyadari sekarang ya bahwa, dengan apa yang saya pikirkan dulu bahwa intinya belajar aja gitu, heeh, dan mungkin menurut saya yang selalu terpikirkan adalah teorinya sih, kayak iya gitu. Kita harus belajar nih, hafal yang ini, iya, kayak gitu. Ketika kita masuk Politeknik Bajoko Modus dan diberikan kesempatan untuk kita belajar itu, 30% teori dan teori juga 30 70% iya, praktik, tujuh puluh iya. persen praktek. Hampir ya, hampir Mhm, semua mata kuliah itu praktek semua iya tugasnya. betul. Iya, itu Dan sangat membantu sih. that's make me change sih Mhm, untuk itu. Dan saya rasa Politeknik Elbajo Komodus itu memberikan ruang kita untuk meningkatkan kemampuan kita. Jadi bukan hanya teori saja yang kita dapat, tapi lebih ke praktiknya. Dari segala sesuatu yang kita pelajari, itu betul-betul relate sekali dengan, eee, pekerjaan-pekerjaan di industri, kayak iya gitu. Dan juga, apa ya, ketika awal-awal kan Politeknik Elbajo Komodus belum terpikirkan bahwa apa yang kita pelajarkan dari sana. Dan sekarang sudah tahu kita lah. sudah mendapatkan ya, dan juga apa ya, eee, pers sama seperti yang Prof selalu sampaikan Mhm, bahwa kecil kampusnya, besar besar khasiatnya. khasiatnya, Iya, dan saya seperti yang selalu saya ingat. alami seperti yang saya Setiap rasakan sekarang ya, upacara. ketika memberikan 70% praktek itu dan kita sudah sadari dan kita sudah menjalankan prakteknya, dan sekarang sudah sadar padahal Politeknik Elbajo Komodus memberikan dampak yang sangat besar dan manfaat yang sangat besar bagi saya. Iya sih, Iya. kira-kira apa pesan Angel untuk adik-adik yang nantinya akan turun magang gitu? Ah, eee, untuk adik-adik yang nanti akan turun ke lapangan atau praktik kerja lapangan, mulai dari sekarang teman-teman manfaatkan kesempatan yang ada, terutama ya pembelajaran-pembelajaran yang ada lah ya, Iya, di kayak kampus. gitu. Mhm. Iya, dan juga, kalau dikasih kepercayaan, tolong terima itu, karena di tempat kerja nanti teman-teman juga akan dikasih kepercayaan. Jadi Mmm, tidak ditanyakan lagi, "Apa kamu bisa ini?" mhm. Tapi mereka percaya bahwa kita Wah, sudah kuliah, tentunya banyak iya, knowledge yang kita kita tahu, mmm, mereka akan kasih tanggung jawab. Jadi belajar dari sekarang adik-adik, belajar untuk menerima kepercayaan itu, iya itu sih. Dan juga tolong apa ya, mengedepankan attitude, iya iya. iya Dan sih. itu yang selalu saya
dengar sih dari atasan-atasan saya, "Angel, kalau di kerja itu kamu tidak apa ya, tidak terlalu membutuhkan bahwa you you much profesional gitu kan. Tapi dengan attitude-nya kamu, kami sudah merasa bahwa oke, Kamu sudah bisa. kamu bisa." Iya. Iya, Tambahan dari saya, kayak satu sih, menurut saya, harapannya untuk adik-adik, jangan pernah mengabaikan peluang yang ada. iya. Apa sedikit apapun itu, coba, berani mencoba, itu lebih baik, itu sih. Ini sekian Kak ya dari tapi yang pasti semoga ya, apa yang kita diskusikan atau apa yang pengalaman kita, adik-adik semua juga dapat belajar dari kita, Iya gitu. Semoga bermanfaat ya iya, pengalaman ini. dan semoga semuanya aman. Amin.